Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Alur Filmku. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Saint and Soldier Airborne Creed yang diproduksi tahun 2012. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan alur ceritanya. Check it out. Film dimulai di pagi hari di suatu tempat di Perancis Selatan yang telah diinvasi oleh pasukan Nazi Jerman. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria Jerman, Letnan Erich Naumann, yang sedang berkomunikasi dengan istri dan anaknya melalui telepon. Setelah itu, dia memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi dua pria Perancis. Di sini juga kita akan diperlihatkan sebuah foto seorang anak yang digenggam oleh pria Perancis yang telah dieksekusi tadi. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, pasukan tim tempur Parasut 517 yang terdiri dari pasukan gabungan Britania Raya dan AS memulai Operasi Dragon untuk memperluas wilayah Perancis Selatan yang telah dikuasai Nazi Jerman. Beberapa pasukan diterjunkan ke wilayah konflik Perancis Selatan. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang prajurit, Kopral James Rossi. Kemudian kita juga akan diperkenalkan dengan Kopral Harlan Curtis yang berhasil mendarat dengan selamat dan aman. Namun dia terlihat oleh tentara Jerman dan terus ditembaki sehingga mampu meloloskan diri masuk ke dalam sebuah hutan. Keesokan harinya, Curtis yang sedang membersihkan diri di sungai dikagetkan dengan kedatangan pasukan Nazi Jerman yang sedang berpatroli. Saat mencoba bersembunyi, seekor anjing pelacak berhasil melihatnya. Dia pun menyerahkan diri dan akhirnya ditawan oleh tentara Jerman. Di sini, saat Curtis diperiksa, seorang tentara Jerman mengambil sebuah kamera yang disimpan oleh Curtis. Kemudian Curtis mengingat masa-masa di mana dia bersama kekasih yang sangat dicintai. Setelah diperiksa, Curtis dipaksa untuk memberitahukan informasi lokasi keberadaan unit pasukannya. Namun, Curtis memilih diam dan tidak memberitahukannya. Saat pasukan Jerman ingin mengeksekusinya, tiba-tiba muncullah Kopral James Rossi sambil melemparkan granat ke tengah pasukan Jerman dan membuat sebagian dari mereka tewas dan sebagian lagi kocar-kacir berlarian. Setelah berhasil selamat dari tawanan Jerman, mereka pun saling berkenalan dan sepakat untuk meneruskan perjalanan bersama menuju titik berkumpul pasukan lainnya. Dan celakanya, ternyata mereka berdua telah salah melakukan pendaratan karena salah informasi dari mata-mata AS terhadap unit pasukan mereka. Tak jauh berjalan melintasi hutan, mereka tiba di sebuah ladang. Melihat sebuah bangunan yang terbengkalai, mereka mencoba masuk untuk memeriksa bangunan tersebut. Di tempat tersebut, Rossi dan Curtis bertemu dengan Sersan Jones yang terlebih dahulu bersembunyi di tempat tersebut. Dia kebetulan berasal dari unit yang sama dengan Kopral Curtis. Di sini, mereka mendengarkan rencana Sersan Jones untuk keluar dari tempat tersebut sebelum patroli Jerman menemukan mereka. Sersan Jones sepakat dan segera bergerak untuk secepatnya bergabung dengan pasukan lainnya yang kira-kira 19 km dari tempat mereka tersebut. Di tengah perjalanan, ketika melintasi padang rumput, mereka menemukan mayat tentara AS yang membuat Curtis, Sersan Jones, dan Rossi mengingat kembali kenangan-kenangan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai. Setelah berkumpul mengenang masa lalu, mereka meneruskan perjalanan hingga akhirnya mereka bertemu dengan pasukan Jerman yang sedang berpatroli tepat di depan mereka. Di sini kita diperlihatkan Letnan Erich yang sedang memimpin patroli penjagaan. Tak lama kemudian, ketika mereka bertiga bersembunyi, Letnan Erich mendengar suara dari arah rerumputan. Karena telah diketahui, mereka bertiga mulai melakukan serangan hingga akhirnya baku tembak tidak terhindarkan.
Tak berselang lama, pasukan Jerman berhasil dilumpuhkan. Letnan Erik sendiri merasa terpojok dan melarikan diri ke hutan. Dan sialnya, Letnan Erik tersandung batu dan terjatuh. Akhirnya ditangkap oleh Sersan Jones. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan patroli Jerman dan mengamankan lokasi sekitar, Sersan Jones, Curtis, dan Rossi kembali meneruskan perjalanan melewati jalan tersebut. Saat kembali melintasi hutan, tampak seorang menggunakan sniper sedang mengawasi mereka. Curtis yang sadar akan hal itu pun berhenti dan berhasil menemukan seorang wanita, yaitu Emily. Ia merupakan pemberontak untuk kemerdekaan Prancis. Di sini Emily menjelaskan kepada Sersan Jones kalau dia berhasil selamat dari tentara Jerman yang hendak melakukan perlawanan. Namun, beberapa rekannya ditangkap. Dia pun memohon kepada Sersan Jones untuk membantunya menyelamatkan rekan-rekan lainnya sebelum dieksekusi oleh tentara Jerman. Ia berjanji akan membantu mereka menuju lokasi yang mereka tuju. Rossi yang sempat tidak percaya akhirnya sepakat dan membantu Amelie terlebih dahulu untuk menyelamatkan tentara Prancis yang ditawan oleh Jerman. Di tengah perjalanan, ketika melintasi padang rumput, sebuah pesawat AS sempat melintas dan melihat mereka. Namun sayangnya pesawat Jerman tiba-tiba datang dan menembak jatuh pesawat AS tersebut. Dan mereka pun melarikan diri ke dalam hutan untuk berlindung ketika ditembaki oleh pesawat Jerman tersebut. Ketika sedang melakukan perjalanan, Sersan Jones menghampiri Curtis dan menjelaskan ketidakpercayaannya terhadap Emily. Namun, Curtis mencoba meyakinkan Jones bahwa Emily adalah orang yang dipercaya, bahwa sebelumnya juga Emily sempat bercerita bahwa ayahnya adalah orang yang telah dieksekusi seperti tampak pada cerita di awal film. Semenjak itu, Emily bergabung dengan pasukan pemberontak. Setelah mengetahui itu, Rossi pun memberikan kepercayaan penuh kepada Emily. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat di mana tawanan tentara Prancis disekap oleh tentara Jerman. Sersan Jones dan yang lainnya secara diam-diam mengepung tempat tersebut dan akhirnya berhasil melumpuhkan tentara Jerman, dan 2 orang tentara Prancis tersebut berhasil diselamatkan. Ketika memeriksa bangunan lainnya, di sini Rossi menemukan tentara Prancis yang sedang tewas. Tak berselang lama pun mereka diserang oleh tentara Jerman di tempat tersebut. Mendengar suara keributan di tempat tersebut, Sersan Jones dan Emily mendekat, mencoba untuk membantu Rossi melawan tentara Jerman, di mana sebelumnya Rossi sempat kewalahan melawan tentara tersebut. Namun pada akhirnya Rossi pun berhasil memukul hingga tewas tentara Jerman tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan tentara Prancis, sesuai dengan kesepakatan, Emily pun menunjukkan arah jalan ke tempat yang mereka tuju. Di sini, Emily memberitahukan kepada Sersan Jones bahwa jalur memotong adalah jalur yang aman untuk menghindari tentara Jerman. Dikawal dengan beberapa tentara Prancis, Sersan Jones dan kawan-kawan pun meneruskan perjalanan. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Jones menghadang sebuah jeep yang melintas di jalan mereka. Di dalam jeep tersebut, terdapat seorang perwira, yaitu Letnan Woodward dan supirnya Stewart. Mereka mengaku sebagai pengurus pemberkalan amunisi militer AS. Mereka berhenti sejenak untuk memperbaiki jeep yang sedang mereka naiki. Tak berselang lama, Sersan Jones pun mulai menyadari keanehan dari Letnan Woodward, yang ternyata seorang tentara Jerman yang sedang menyamar. Dia pun menyuruh rombongannya untuk menawan Letnan Woodward dan supirnya yang terbukti sebagai tentara Jerman. Di sini, Sersan Jones kembali melakukan interogasi kepada kedua tentara tersebut untuk mencari rahasia Jerman. Sayangnya, cara yang mereka gunakan tidak membuat mereka untuk mengaku. Sehingga akhirnya, Jacob membawa salah satu tentara tersebut dan menembak hingga tewas. Setelah bertanya kembali, akhirnya mereka diberitahu bahwa mereka adalah mata-mata Jerman yang ditugaskan untuk membawa informan Prancis ke sebuah tempat. Setelah mendapatkan informasi,
Sersan Jones pun menyerahkan mata-mata tersebut kepada tentara Prancis, Jacques, dan membawanya serta sementara Sersan Jones kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sersan Jones kembali bertemu dengan Jacques. Dengan 2 orang pasukan pemberontak Prancis, mereka pun bergabung untuk mengawal mereka ke tempat yang dituju, yaitu Les Arts. Setiba di Les Arts, namun di lokasi tersebut tampak 1 unit tank dan 1 unit kendaraan lapis baja beserta puluhan pasukan Jerman melintas di wilayah tersebut. Dibantu dengan pasukan pemberontak Prancis, Sersan Jones pun berencana untuk melakukan penyerangan. Tak lama kemudian, setelah melakukan perencanaan, Sersan Jones dan yang lainnya mulai melakukan persiapan dengan senjata seadanya. Mereka pun mulai menghancurkan tank dan kendaraan Jerman tersebut. Beberapa saat kemudian, Sersan Jones akhirnya berhasil melumpuhkan tank Jerman. Namun sayangnya, Sersan Jones tertembak dan jatuh ke tanah. Mereka gagal menghancurkan tank tersebut setelah ditembaki dari berbagai arah oleh tentara Jerman. Di samping itu, pejuang Prancis pun mulai berguguran bersama Korporal Curtis yang tertembak saat melarikan diri. Kemudian tampak juga Rossi yang tersudut dan tertembak. Di sini, Curtis tertembak mengingat memori bersama kekasihnya yang sangat ia cintai. Namun, ia harus gugur di pertempuran tersebut. Ia pun merasakan kekasihnya berada di tempat tersebut, yang ternyata itu adalah Emily, yang masih selamat dan menuntun Curtis di saat-saat terakhirnya sebelum tewas. Sementara itu, Rossi yang sempat tertembak tampak masih hidup dan mencoba bangkit kembali. Namun, tiba-tiba dia ditodong oleh tentara Jerman yang ternyata ia adalah Letnan Erich Naumann yang sempat disekap sebelumnya dan akan hendak dieksekusi oleh Sersan Jones. Erich Naumann ternyata selamat dan dilepas begitu saja oleh Sersan Jones. Di sini dalam keadaan lemah, Rossi mencoba melawan. Luka tembak di lengannya membuat dia pingsan kembali. Letnan Erich pun mencoba membalas kebaikan Sersan Jones untuk membawa Rossi yang dalam keadaan lemah untuk diselamatkan. Singkat cerita, Rossi pun dibawa ke sebuah bangunan yang aman. Rossi pun terbangun dalam keadaan lukanya yang telah diobati oleh Erich Naumann. Di sini Rossi kebingungan karena ia diselamatkan oleh musuhnya. Erich menjelaskan ia sudah lelah bertempur dan membunuh. Kemudian Erich dan Rossi pun bercerita tentang masing-masing. Tak berselang lama, hari mulai larut. Tampak Rossi yang sudah mulai tertidur. Sementara Letnan Erich yang sedang berjaga tampak sedang menahan sakit. Ia ternyata memiliki luka tembak di bagian perutnya, namun tidak diobati karena terlebih dahulu mengobati Rossi. Sambil menahan kesakitan, ia pun menyebut nama saudaranya yang sangat ia sayangi. Keesokan harinya, saat Rossi terbangun, ia mendengar suara yang mendekat ke bangunan tersebut. Rossi pun mencoba membangunkan Letnan Erich yang ternyata sudah tewas akibat luka tembak di bagian perutnya. Beberapa saat kemudian, pasukan AS pun tiba di bangunan tersebut. Rossi pun akhirnya selamat dan dibawa ke pangkalan AS. Setelah mendapatkan perawatan medis, keadaan Rossi pun membaik. Dia kemudian diberitahu bahwa Sersan Jones masih selamat dan sedang dirawat di tempat lain. Sementara itu, Korporal Curtis sudah dipastikan tewas saat pertempuran. Tak lama kemudian, Emily mengunjunginya. Ia menjelaskan kepada Rossi bahwa pasukan Prancis berhasil menghancurkan tank Jerman saat pertempuran kemarin. Di sini, Emily memberitahu bahwa ia adalah mata-mata Prancis dan nama yang dia gunakan adalah nama samaran. Di akhir cerita, Emily memberikan Rossi